ada pengertian teks laporan observasi. Teks laporan observasi merupakan teks yang memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang telah diangkat. Struktur teks laporan observasi. Yang pertama, pertanyaan umum atau klasifikasi, yaitu yang biasanya berisi definisi atau pertanyaan mengenai sesuatu yang akan dilaporkan. Kedua, deskripsi, yaitu mengenai topik yang disuguhkan dan dapat dikelompokkan ke dalam subjudul dengan satu kalimat topik. Yang ketiga, pertanyaan penutup, yaitu kesimpulan yang diambil dari rangkuman informasi. Ciri teks observasi: yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Akan membuat teks laporan observasi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, membuat kerangka keterangan. Yang ketiga, mengumpulkan data yang akurat dan faktual. Lalu yang keempat, menyusun informasi berdasarkan faktual. Yang terakhir, mengembangkan informasi menjadi paragraf dan fragmen. 5 kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada menggunakan kalimat definisi, yang kedua menggunakan kalimat konjungsi, yang ketiga menggunakan kalimat simpleks dan kompleks, yang keempat menggunakan sinonim dan antonim, yang kelima atau yang terakhir itu menggunakan angka, data, ataupun gambar. Nah, dan yang terakhir ada sifat-sifat teks laporan observasi. Yang pertama ada bersifat informatif. Maksudnya, teks tersebut memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Dan yang kedua bersifat komunikatif. Maksudnya, teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Dan yang ketiga bersifat objektif. Maksudnya, teks tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Nah, ada pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik tentang suatu peristiwa yang terjadi, bermuatan humor untuk menyindir, bersenda gurau, atau mengkritik secara tidak langsung segala macam ketimpangan atau ketidakberesan yang terjadi di tengah masyarakat. Dari sini ada 5 struktur teks anekdot. Yang pertama itu ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, dan yang terakhir ada koda. Kaidah kebangsaan yang terdapat dalam teks anekdot yaitu kalimat lampau, kalimat retoris, konjungsi temporal, verba atau kata kerja aksi, kalimat seru, dan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Ciri teks anekdot yang pertama, isinya mengandung humor, menggelitik, atau berbau lelucon, diceritakan secara singkat, bersifat menghibur, merupakan media penyampaian pandangan atau aspirasi yang bernilai positif kepada publik atau masyarakat. Cerita didasarkan pada kejadian sebenarnya. Teks hikayat adalah salah satu cerita rakyat klasik berbentuk prosa yang diwariskan secara turun-temurun, berasal dari mulut ke mulut yang terdapat dalam khazanah kesusastraan Indonesia, serta memiliki konvensi tersendiri. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks hikayat. Yang pertama ada pengarang bersifat anonim, yang kedua cerita berisi kemustahilan, yang ketiga kesaktian, yang keempat istana sentris, yang kelima alur cerita berbingkai, dan yang keenam bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu klasik. Intrinsik teks hikayat yaitu tema, latar, terdiri atas 3 bagian yaitu latar tempat, suasana, dan waktu, amanat, alur, penokohan, sudut pandang, dan gaya cerita. Nah, di sini ada 5 nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Yang pertama itu ada nilai religius atau nilai agama, yang kedua ada nilai sosial, yang ketiga ada nilai budaya, yang keempat ada nilai moral, dan yang terakhir ada nilai pendidikan. Langkah menceritakan kembali teks hikayat. Yang pertama, membaca teks hikayat secara keseluruhan, memahami isi teks hikayat, memahami gagasan pokok teks hikayat, mencatat tokoh dan penokohan dalam teks hikayat, memahami alur teks hikayat, memahami latar teks hikayat, memahami nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat, dan mengungkapkan kembali teks hikayat dengan bahasa sendiri.
Adapun kaidah kebahasan teks cerita rakyat yang pertama menggunakan tokoh sentral, frasa adverbia, frasa nomina berupa kata sifat, kosakata arkais, dan kosakata atau frasa penunjuk waktu lampau.